Banyak orang yang pengen kaya, ikut money awareness tuh kepengen kaya, tapi sebenarnya berpura-pura kaya. Berpura-pura ingin kaya, maksudnya gitu ya. Eee, apa yang dimaksud dengan berpura-pura ingin kaya? Karena kalau kita kaya, energetically kita tuh berkelimpahan. Mhm. Jadi ketika dia punya energi kemudahan, dia ask the question. So yang kita minta adalah bukan kayak, "Aku pengen uang datang dengan mudah," tapi biasanya aku, pakai question yang open loop. Misalkan bagaimana aku bisa berkemudahan dalam menciptakan lebih banyak uang. Sadar nggak kalau keluhan itu sebenarnya kita mereject uang? Sadar nggak ketakutan yang kita pilih itu mereject uang? Gitu. Sadar nggak kesedihan yang kita pilih, komplain dan segala macam itu mereject uang? Iya. Baik, sahabat, kita jumpa lagi kali ini bersama dengan Coach Vena. Selamat datang kembali di Ngaji Roso, Coach. Halo. Terima kasih sudah memberikan warna baru, menginspirasi teman-teman gitu ya. Dan satu hal yang sangat blessing, sangat mengejutkan, kita bikin event kelas Zoom pertama kali ya. Tapi yang daftar langsung 115 orang. Dan di money awareness itu Coach Vena selalu bilang ini yang kerja adalah energi. Yes. Yang kerja adalah energi itu maksudnya gimana sih, Coach? Gini Mas, banyak orang yang pengen kaya, ikut money awareness tuh kepengen kaya, tapi sebenarnya berpura-pura kaya. Berpura-pura ingin kaya, maksudnya gitu ya. Apa yang dimaksud dengan berpura-pura ingin kaya? Karena kalau kita kaya, energetically kita tuh berkelimpahan. Sudah pasti nih. Pertama berkelimpahan, energi kita berkemudahan gitu. Contoh berkelimpahan, berkemudahan itu kita bisa belajar dari kayak tanaman. Dia menerima itu dengan kemudahan dan dia berkelimpahan. Dia nggak pernah takut kamu ngambil satu buah and then kemudian dia akan terus berkembang. Ya, dia akan mengeluarkan buahnya, dia akan mengeluarkan bunganya, kamu petik dia akan keluarin lagi. Nah, ini adalah energetically yang berkelimpahan. Jadi nggak berkekurangan, nggak hidup dalam ketidakberdayaan gitu. Terus kemudian ada juga yang namanya energi kemudahan selain berkelimpahan. Kemudahan itu contoh misalkan kita night flight. Kayak Mas nanti pulang gitu kan, naik pesawat, misalkan terjadi delay, terjadi terlambat. Biasanya kalau orang seperti dewasa, dia akan kayak gelisah gitu ya. Iya. Kok nggak cepet-cepet sih gitu ya. Aku udah ada janji nih, udah ada apa segala macam. Tapi di kondisi yang sama, di waktu yang sama, kalau kita bawa anak kecil itu ngapain? Ya, tenang-tenang aja dia. Main-main happy-happy aja. Ya, dia berkemudahan dalam situasi itu, sedangkan kita tidak berkemudahan gitu. Makanya banyak yang nanya, gimana sih caranya berkemudahan? Dia present. Dia hanya hidup di saat itu. Anak kecil itu hidup saat itu. Dia menikmatin saat itu. Kalau orang dewasa, tubuhnya ada di situ, tapi dia tidak menikmati di situ. Dia masuk ke dalam mental mindnya dia. Aduh, janji ini belum nih, pengen cepet-cepet nih gitu loh. Jadi tubuhnya ada di sana, tapi pikirannya di sana. Dia nggak present, dia nggak bisa nikmatin. Banyak sekali dari kita tuh yang tidak dapat menikmatin karena kita hidup di dalam pikiran, kita nggak bersama dengan tubuh. Kalau kita enjoy dengan tubuh, anak kecil dia main, dia capek, dia tidur karena dia menikmatin tubuhnya, dia komunikasi dengan tubuhnya, menyatu dengan tubuhnya, gitu. Itu salah satu sebenarnya kata kunci. Dia menikmatin present moment, gitu. Ya. Nah, orang dewasa dia tidak punya kemudahan dalam situasi apapun. Dalam meeting, dalam apa, pikirannya kemana-mana, gitu kan. Aduh, bos nanti marah nih, dikejar target nih. Dia nggak hidup di dalam yang ketika dia lagi meeting, dia lagi bicara gitu. Jadi kita terbiasa tidak hidup dalam kemudahan. Kita terbiasa kalau di Akses suka bilang, kamu kecanduan untuk menyakitin diri kamu. Dengan mental mind kamu gitu. Jadi kamu kecanduan dengan
pikiran yang menyakitin. Dan itu tidak berkemudahan buat tubuh kamu, buat hidup kamu. Ketika kita tidak berkemudahan, hidup kita tidak berkemudahan. Gitu. Jadi banyak orang yang, aduh tagihan nih, dia langsung stres kan. Karena dia hidup di dalam pikiran, dia hidup dalam asumsi, dalam dugaan, kayaknya dari mana lagi uangnya datang, terus dari aku perlu melakukan apa, bagaimana caranya aku kaya, aku afirmasi, aku segala macam. Tapi getaran yang dia ucapkan itu dari kayak ketakutan, dari kekhawatiran, dari kecemasan. Dia tidak rileks dan tidak berkemudahan. Oke. Ya. Jadi kondisi tubuh yang rileks itu mempengaruhi kemudahan-kemudahan, peluang-peluang, rezeki-rezeki yang datang. Kalau tadi misalnya analoginya adalah anak kecil di mana mereka itu selalu hidup di momen kini, selalu hadir di sini saat ini, terus kemudian dikatakan bahwa ya anak kecil itu pengen apa-apa mudah kan, semuanya dikasih. Tapi juga nggak semuanya anak kecil pengen apa-apa mudah, karena ada yang terlahir dari keluarga yang pengen apa-apa susah gitu. Meskipun si anak kecil ini sesuai dengan fitrahnya dia selalu hadir di sini saat ini, nggak pernah hidup di masa lalu dan masa yang akan datang, dia tetap pengen apa-apa juga susah gitu. Nah, bagaimana ini mengelaborasi tentang present moment? Nah, yang aku maksud tadi tentang energi, tentang energi kemudahan. Jadi ketika dia punya energi kemudahan, dia ask the question. Biasa kalau diakses kita minta mintalah maka kamu akan beri. Oke, so yang kita minta adalah bukan kayak aku pengen uang datang dengan mudah, tapi biasanya aku pakai question yang open loop. Misalkan bagaimana aku bisa berkemudahan dalam menciptakan lebih banyak uang. Misalkan bagaimana aku bisa, bisnisku bisa berkembang lebih baik lagi dari sebelumnya gitu ya, lebih baik lagi dari yang ini gitu. Kita nggak pakai conclusion. Kalau conclusion itu kayak kesimpulan. Kayaknya aku hidup susah deh. Dari mana lagi gitu loh. Sebenarnya kita lagi nutup pintu, nutup pintu rezeki. Nah, dengan energi yang rileks, kamu mintanya bukan dari kekurangan atau ketakutan, dari energi yang rileks seperti tadi present moment, relax, enjoy, pikirannya tenang, badannya relax, kamu minta gitu. Jadi mintanya bukan aku minta rumah yang 3 lantai, enggak. Tapi bagaimana aku bertemu dengan orang-orang yang bisa membuat produkku dikenal gitu kan. Bagaimana aku bisa ketemu dengan siapa yang membutuhkan produk aku. Atau ketika kita mau jual rumah misalkan, oke, rumah kamu mau dijual nggak? Siapa yang mau memiliki kamu dan senang dengan kamu dan kamu senang dengan rumah itu. Jadi kita di akses tuh banyak sekali question untuk membuka possibility. Tapi dari energi yang relax. Tapi ini kan terkesan kayak paradoks sekali kalau kemudian misalnya kita bicara tentang energi present moment. Rata-rata orang yang susah present moment itu adalah mereka yang projector. Jadi projected imaginary. Jadi dia itu bisa melakukan semacam kayak imajinasinya, mencetak imajinasi terlebih dahulu, kemudian terwujud menjadi sebuah realitas gitu. Nah, rata-rata itu didominasi oleh orang-orang yang pikirannya kenceng, diajak present itu agak susah gitu. Ini kan agak paradoks gitu. Kalau dari pengalamannya Ivena sendiri, kira-kira gimana ini? Oke. Biasanya kayak yang tadi Mas bilang imajiner itu punya vision dan segala macam. Ketika relax, visionnya tajam sebenarnya. Ketika relax gitu. Sama seperti misalkan saya masak gitu ya. Ketika saya masak, saya bukannya nggak ngerti, tapi saya tahu kan apa yang terjadi. Tapi bodinya relax, pikirannya relax. Jadi saya bisa tahu, oh ini saya lagi panasin sayur, misalkan air, saya lagi potong ini, saya lagi butuh cabai, saya lagi butuh ini. Kita relax itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Relax itu maksudnya di dalam kepala kita tuh punya ruang. Ya, kita hidup di dalam present, tahu apa yang sedang terjadi. Kalau dalam bisnis ketika kita relax, kita tahu bisnis kita mau dibawa kemana. Oke, kita tahu apa yang tercipta gitu. Nah, kalau Gary, Danes, mungkin mereka bisa tajam melihat visionnya lebih luas. Makanya Gary bisa melihat vision dan menciptakan vision. Jadi bukan hanya melihat, tapi dia bisa menciptakan vision yang untuk 100 tahun ke depan. Terus kayak misalkan kayak saya mau bikin kelas, biasanya saya akan tanya dulu nih, ini kelas mau tercipta nggak di sini, gitu kan? Kalau mau tercipta, oke.
kelas ini mau tercipta, ya oke. So berapa call gitu kan, atau berapa yang asik, berapa yang fun energinya, berapa yang menyenangkan untuk semuanya gitu. Aku bisa tanya sama kelasnya gitu. Jadi ketika aku relax, aku bisa ngobrol sama energy di future. Itu kan kelas belum terjadi, energy di future kan. Oke, aku bisa tanya, ngobrol, terus terus saya minta orang-orang yang sedang mencari kelas ini, tolong entah caranya gimana untuk ketemu kelas ini. Dan jika kelas ini bisa berkontribusi, tolong kelas ini, saya minta kelasnya justru berkontribusi untuk banyak orang. Jadi bukan sayanya. Jadi kita kerjasama dengan itu kelasnya, terus juga dengan Mas Ngajiroso gitu kan, dengan orang-orang. Jadi kita hidup dalam ekosistem, Mas. Jadi kita bisa ngobrol dengan semua ekosistem itu untuk membawa kebaikan buat semuanya. Oke. Ya, itu bagaimana saya kerja dengan energy division. Oke. Ya. Nah, aku sekarang pengen masuk lebih dalam tentang manfaat dari present moment tadi kalau kemudian dikaitkan dengan vision. Nah, kita tahu siapa sih penulis buku Quantum Jumping tuh? Bert Gottman kalau nggak salah ya. Bert Gottman itu kan dia selalu mencetak realitasnya itu hanya dari imajinasi gitu. Dia ngobrol dengan versi terbaik dirinya gitu, seolah-olah kayak gitu. Dan itu dia tulis di dalam bukunya gitu. Nah, tapi kan banyak tokoh mengatakan yang paling sangat membantu adalah saat kita kemudian hadir di sini saat ini. Nah, kaitannya sebenarnya apa? Vision dengan hadir di sini saat ini itu. Yes. Nah, maksudnya gini. Saya kasih contoh dulu ya, yang dimana saya relax dan saya nggak relax. Waktu itu saya suruh bikin gambar. Saya hosting orang dari Malaysia. Saya disuruh bikin, dia punya desain flyernya. Nah, karena saya hidup di dalam things to do, saya biasanya sebelum tidur saya harus beresin dulu. Nah, waktu itu saya udah kerja seharian, terus kemudian saya bilang gini, oke, ada kerjaan yang belum beres, yaitu saya mesti beresin flyer. Terus kemudian saya kerjain bikin flyer, saya pakai, dia kan maunya ini ya, ini pakai otak nih, gitu. Terus saya kerjain, saya kirim ke dia, terus dia bilang, no Vena, not spent, dia bilang gitu, no. Terus saya gambar lagi, saya bilang, aduh, mau desain kayak gimana lagi? Saya gambar lagi sampai ketiga kali, dia bilang, relax, you sleep, dia bilang gitu. The energy didn't match with the class. Terus saya bilang, bagaimana caranya biar energy match? Awal-awal ya dulu. Gimana caranya energy match? Saya relax. Saya relax. Karena kan dulunya tuh saya orang yang perlu beres dulu baru bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur, Mas. Yeah. Jadi saya nggak pernah relax ternyata gitu. Dan ketika saya tidur, bangun, terus saya bilang, kelas ini mau bicara tentang apa, manggil apa, energi apa yang dibutuhkan di dalam flyer ini. Terus langsung masuk. Itu kan from future and present. Saya present adalah saya relax untuk bisa listening. Ya, saya hadir di sini untuk bisa mendengar apa yang saya tanya. Saya tanya ini kelasnya mau dibawa seperti apa dan bagaimana. Dan ketika saya relax saya bisa dengar. Itu tuh suara atau tiba-tiba aja kayak langsung tahu gitu kayak ya? Ilham lah. Oh, tiba langsung tahu gitu ya? Ya, seperti ilham. Ilham kita bisa dengar ketika kita relax. Tapi kondisi seperti itu menurut pengalamannya Civena bisa digeneralisir ke semua orang kah? Atau tergantung mesin tubuhnya masing-masing, karena setiap manusia itu unik ya, tidak sama gitu ya. Misal kayak aku tipologi orang ketika ngambil keputusan, aku akan sharingkan dulu kepada Bu Vena, kepada Mas Huda, kepada Mas Habib, kepada Mbak ini, Mbak itu. Tapi aku sharing itu hanya untuk memantulkan aja gitu. Sebenarnya nggak butuh jawaban. Aku udah nanti akan ngambil keputusan sendiri. Cuman butuh kayak pemantul, cermin gitu. Nah, itu kalau saya gitu. Nah, kalau dari pertanyaan saya tadi, apakah pengalaman seperti itu bisa digeneralisir ke mesin tubuh semua orang? Jadi ketika relax, ya tadi dari energi yang relax dan ask the question. Ask the question itu ada orang yang kayak misalkan kalau aku kadang-kadang, ketika lagi mandi nih, tiba-tiba ide muncul karena aku nanyanya dari malam. Tapi aku nggak pikirin. Jadi ketika aku relax, misalkan terus aku lagi nyisir, lagi apa, tiba-tiba muncul gitu. Bedanya ya jawaban dengan bedanya kesadaran. Jadi kita bertanya untuk mendapatkan kesadaran. Banyak orang yang bertanya untuk mendapatkan jawaban. Bedanya kalau jawaban adalah saya sudah punya isi kepalanya, saya butuh orang,
ketika dia sesuai dengan apa yang diisi kepala saya, itu yang saya mau dengar. Oh, iya. Iya. Tapi kalau saya bertanya untuk mendapatkan awareness, itu energinya kayak light, ringan, kayak ilham, kayak iya. gitu. Dan tiba-tiba plong aja gitu Iya, ya, plong aja gitu yes. ya. Nah itu kesadaran, gitu. Itu bedanya. Tanda-tanda kesadaran tuh akan terasa ringan dan plong gitu. Aku pernah di fase seperti itu. Betul. Padahal secara logika jelas gak mungkin dan aku mau melakukan. Tapi kenapa ya saat kemudian aku mau melakukannya ini kok rasanya kayak enteng, pelong, gak ada beban, gak gengsi sama sekali gitu. Padahal secara logika aku harusnya gengsi gitu. Itu bedanya present, relax, and then dapat ilham. Nah, sekarang bagaimana kemudian kita bisa menemukan energi present itu tadi di sela-sela banyaknya aktivitas, banyaknya data yang sudah masuk di otak dan pikiran kita sudah kehilangan fitrah kita seperti anak kecil gitu ya. Kita nggak bisa bahagia berkesudahan gitu ya. Terus untuk kemudian supaya kita bisa konsisten atau minimal prosentase present momennya itu lebih banyak, itu jangkar di tubuh itu di mana biar kita kembali. Kalau menurutku kan hadir di sini saat ini itu kan kita pulang ke rumah gitu ya. Nah, saat kemudian kita ke future, ke lampau, ke past, itu tuh kan kayak kita tuh main-main gitu kan. Nah itu gimana? Kalau saya pertama latihannya saya selalu menyadarin ketika telapak kaki saya nempel ke tanah. Yang kedua di pantat. Di belakang punggung gitu ya. Terus kemudian saya hadir itu bukan hanya hadir bersama dengan tubuh saya, bukan main-main, tapi saya tahu prioritas. Ya, saya tahu prioritas. Misalkan ketika saya memfasilitasi Mas Hendra atau ketika lagi ngobrol sama teman-teman, apa yang dibutuhkan sama teman-teman. Jadi saya aware terhadap energinya. Itu ya, sama seperti saya memfasilitasi di kelas, saya cek mana energi yang paling dominan. Itu yang saya gali dan saya clearing. Jadi di kelas kemarin adalah saya cuma baca energi, baca di chat, this, tik, gali lagi. I'm present dengan energi. Dan makanya saya bilang kemarin itu kelas yang buat saya asik gitu. Karena secara energetically banyak yang present di situ. Banyak yang present adalah banyak yang mau bersedia. Paling nggak bersedia dulu untuk mendengar, bersedia untuk terbuka, bersedia untuk digali. Antusiasnya tuh ada, gitu ya. Antusias untuk digali ada. Walaupun ada sebagian orang yang mungkin masih caranya gimana gitu kan, caranya gimana, happy itu caranya gimana gitu. Itu kita benar-benar kehilangan diri kita. Kemudahan itu caranya gimana? Dia pikir segala sesuatu pakai cara, dia lupa menjadi. Kenapa nggak menjadi aja ya? Iya. Kenapa nggak menjadi langsung kaya aja ya? Maksudnya gini, energi vibrasinya. Orang tahu sedih, dia nggak perlu bertanya bagaimana menjadi sedih. Tapi bagaimana menjadi bahagia orang nanya. Sedih, marah dia nggak pernah nanya gimana yang jadi sedih, gimana yang jadi marah. Tapi jadi bahagia dia nanya gimana jadi bahagia. Kan sebenarnya nggak perlu bagaimananya gitu. Dia langsung sedih gitu, dia langsung bahagia gitu. Itu yang saya suka. Kemudahan aja mereka nggak tahu bagaimana caranya menjadi kemudahan. Ya sama seperti kita marah, kita sedih, langsung kan. Begitu kita marah, kita menjadi marah. Begitu kita sedih, kita langsung menjadi sedih. Iya. Begitu kita mutusin bahagia, kita sebenarnya langsung bahagia. Langsung putusin aja ya. Putusin, pilih gitu. Tapi kadang kalau misalnya ada ungkapan kayak gini tuh menurutku relate juga, benar juga. Bahwa hanya orang present yang tahu orang yang sedang nggak present gitu. Iya. Iya nggak? Ngalamin ya? Iya. Dan ketika kita present itu, Mas, kenapa sih banyak orang yang nggak present? Karena tidak menarik. Yang dia hadapin tidak menarik. Makanya dia check out. Ya, mungkin ada hal lain menurut dia yang lebih menarik. Nah, itu yang hidup di fantasinya dia sendiri atau di imajinasinya dia. Kalau kehidupan kita menarik, dia akan lebih present. Nah, mungkin kita akan pelan-pelan ya bahas soal present ini nanti kaitannya sama money awareness gitu ya. Karena ini salah satu materi favorit sebenarnya bagiku secara pribadi. Karena saya berjuang untuk present tuh nggak mudah ya. Karena pikiran saya tuh kenceng banget gitu ya. Kadang dulu tuh tidur susah gara-gara mikir terus gitu kan. Terus saya mulai menemukan present tuh saat saya pijat.
saat saya main PlayStation, gitu ya, saat saya baca buku, saat saya bertemu narasumber yang keren, yang oke, nyambung secara knowledge, secara vibrasi, itu tuh bener-bener present gitu ya. Nah, kalau menurut Civena, selain tentang membuka peluang dan lain sebagainya gitu, apa aja manfaat dari kita hadir di sini saat ini? The power of now itu apa aja manfaatnya? Kita tidak terpengaruh sama realita yang orang lain ciptakan dan apa yang kata orang. Nggak mudah ke-trigger. Jadi kita kayak gini, kalau kita ketemu dengan orang, ada beberapa yang DM ke saya dari Money Awareness bahwa dia diinvestasi dan ditipu. Jika kita hidup present, kita tahu dia energinya. Energi dari orang itu, energi behind the scene-nya, ya bahkan kita bisa baca. Itu yang membuat kita nggak mudah ditipu. Karena present itu membuat kita menakutkan buat orang. Menakutkan buat orang yang punya niat nggak baik. Oh, iya. Iya, kamu sangat present sehingga kamu tahu dia bohong. Iya. Yes, dan itu menakutkan kan buat orang lain. Ya, kita sangat present. Bahkan sebelum ketika dia berpikir, sebelum dia berucap, kita sudah tahu. Itu juga berpengaruh pada saat misalnya kita di WhatsApp sama orang yang baru dikenal gitu ya. Secara energi, terkadang itu kita bisa ngebaca ini orang nggak beres. Yes. Iya nggak? Iya. Nah itu kita present gitu. Tapi banyak orang yang presentnya itu cuman kepada sesuatu yang menarik, tapi dia melupakan tubuh. Nah kembali lagi mas, kadang kita kayak saya punya keponakan yang main game. Ibunya selalu bilang, stop main game, makan dan bla bla bla. Anak itu pasti dengar, tapi dia tidak tertarik atas kata-kata ibunya gitu ya, karena main game mungkin lebih menarik. Oke, apa yang saya lakukan ke keponakan saya? Saya cuma bilang ini, hello, asik ya kalau kita bisa main depan tuh nanti ada kolam renang di depan. Yuk kita jalan main di kolam renang. Coba tanya tubuhnya mau bergerak nggak? Karena tubuh itu senang dengan bergerak. Tubuh itu tidak suka dengan stuck yang kayak Mas bilang kan, sukanya pijit atau segala macam. Tubuh kita itu senang dengan bergerak. Molekul itu senang dengan bergerak. Dia nggak suka dengan stuck. Demikian juga dengan uang. Dia tuh tidak suka dengan stuck. Kalau kita tumpukin, taruh, kita pikir dia akan bertambah. No, kita perlu mengalirkan energi itu. Itu adalah ekosistem. Gitu. Oke. Selain itu apalagi? Civena, manfaat-manfaat dari kita hadir di sini saat ini, konsisten hadir di now, mungkin tentang kemelekatan, tentang reaktif, tentang emosi, enggak itu tuh berpengaruh enggak sih? Yes, saya memang terbuka kesadaran saya ketika saya sering ikut yang kelas foundation itu, terus kelas-kelas akses ya dari Gary Dan, ngebuka mata saya bahwa wow, saya hidup ternyata saya pikir saya sadar tapi saya nggak sadar. Saya melek, saya pikir saya sadar. Ternyata nggak saya sadar. Contoh misalkan, kita kepengen punya banyak uang, tapi kita selalu ngeluh. Ya, sadar nggak kalau keluhan itu sebenarnya kita mereject uang? Sadar nggak ketakutan yang kita pilih itu mereject uang? Gitu. Sadar nggak kesedihan yang kita pilih, komplain dan segala macam itu mereject uang? Ya, ketika kita ngelihat scroll TikTok, kita ngelihat orang kaya lagi berantem atau segala sesuatu, terus kita bilang, terus ngelihat apa yang dihukum, yang dipenjara, atau ketika mereka ketahuan korupsi, sadar nggak kita menjudge mereka? Dan itu mereject kekayaan. Itu, dan ya banyak sekali dalam per second ketika kita melihat TikTok dan segala macam per second, kepala kita punya banyak sekali asumsi, punya banyak sekali judgement. Jadi sebenarnya hidup kita diciptakan by realita orang atau realita yang kita mau pilih. Yang pertama ya. Ya, kebanyakan kita sekarang ini dipicu sama realita yang orang posting, bukan atas apa yang kita mau pilih gitu. Itu yang ketika sadar bahwa aku selama ini menjadi budak dari realita ini. Aku menciptakan realita berdasarkan realita orang. Tentang kebencian orang terhadap pemerintah, kebencian orang terhadap orang kaya, kebencian orang terhadap keuangan, kebencian orang terhadap kehidupan. Gitu. Aku tidak menciptakan realita yang aku mau. Yang aku mau kemudahan. Nah, di sisi lain,
ada orang juga yang mengatakan, hidup bersama Tuhan itu nggak mudah. Terus jadi yang mudah sama apa? Kontradiksi nggak sih sebenarnya kehidupan kita? Hidup bersama Tuhan katanya nggak mudah. Tapi kamu minta kemudahan. Siapa bilang hidup bersama Tuhan nggak mudah? Kan Tuhan kasih kemudahan sebenarnya, gitu. Jadi banyak sekali faktor yang kita dipimpin oleh orang yang tidak sadar memimpin hidup kita. Dan kita tidak sadar dan kita mengizinkan diri kita dipimpin oleh orang yang tidak berkesadaran. Ya. Oke. Gitu. Tapi pernah nggak mengalami fase dirimu tuh kayak kesulitan gitu di awal-awal untuk present tuh kayak sulit gitu. Artinya, aduh mikir lagi ke sana, khawatir lagi ke sana gitu. Ada nggak momen itu? Ada dong. Ada ya? Ada. Butuh berapa lama ya kira-kira ya? Oh, sepanjang kehidupan. Oh, karena gini, kenapa aku tanya? Karena banyak orang tuh baca bukunya Eckhart Tolle, praktek enggak. Iya, aku ketemu banyak orang. Iya, makanya. Udah baca, udah praktek. Ya, makanya kalau Mas nanya, apakah aku praktek sampai sekarang? Yes. Oke. Jadi kita mengupayakan terus, berlatih terus gitu. Ya. Ya, kayak contoh nih, berapa tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu, padahal aku kenal Akses dari 2017. Iya. Aku nggak malu sharing karena memang ini kayak so real gitu, nyata buat saya. 3 tahun yang lalu yang aku bilang aku diajak pergi ikut kelas, terus aku kadang-kadang suka, ini temenku benar-benar dia kayak challenge aku untuk ajak kelas yang agak mahal gitu kan. Ada gitu kelas kuda yang mungkin aku sharing. Aduh aku kelas kuda harganya mahal, terus aku perlu beli tiket juga dan segala macam. Ini kan kalkulasi main. Tapi ini kelasnya menarik nih, manggil-manggil aku. Gitu. Kelasnya menarik manggil aku, tapi ngelihat harganya nggak manggil. Biasa gitu kan. Oh, bagus nih barangnya, tapi ngelihat harganya, wah jadi nggak bagus barangnya. Jadi sebenarnya kita nggak milih. Kita udah tahu. Tapi kita nggak benar-benar milih. Jadi saya mengikutin ketidaksadaran saya tentang uang. Jadi saya selalu berbohong sama diri saya tentang uang, bahwa takut uangnya habis. Kalau habis gimana? Berarti saya lagi memberikan statement kepada semesta bahwa aku nggak punya cukup banyak uang loh. Ya, aku selalu mengatakan itu, jadi tanpa sadar kan. Jadi ketika kita transaksi, takut, langsung tuh pikirannya kan banyak, dan di balik pikiran itu kan banyak. Terus kemudian, tapi karena saya waktu itu belajar Akses, penasaran juga. Oke, kelas ini sebenarnya apa yang menarik dari kelas ini gitu kan. Nah saya lempar pertanyaan, tapi saya belum memilih 100%. Saya cuma berpura-pura milih karena gengsi sama temen. Dia kan bilang, lu kan deket Akses, pakai dong toolsnya. Gengsi kan aku digituin. Oke bilang, oke, aku daftar. Aku bilang itu, aku registrasi. Terus aku bilang aku registrasi untuk dapetin visanya nih ke Amerika. Dapetin visa ke Amerika, daftar dan segala macam. Tapi aku nggak 100% milih karena uang, gitu ya. Jadi setengah, kelas asik tapi uangnya mahal, gitu ya. Terus yang terjadi adalah aku dikasih tahu sama agenku bahwa visaku tanggal 3 hari sebelum kelas, kan nggak mungkin kan. Terus aku bilang, oh ini Tuhan menjawab, belum waktunya. Padahal Tuhan yang menjawab atau aku tidak memilih. Tidak 100% memilih. Nah, ketika dapat jawaban seperti itu, aku kayaknya bahagia gitu. Dan ketika aku bahagia, terus aku ngomong sama temanku yang ngajak, kayaknya visaku tanggal sekian nggak bakal ini deh. Terus dia bilang, no, you can make it. Dia bilang gitu, enggak, lu bisa kalau lu mau. Terus dia bilang, aku nggak bisa bohong sama dia, karena dia orang Akses juga gitu kan. Gitu kan. Oke, aku nggak bisa bohong sama dia. Tapi aku masih penasaran, apa yang bagus dari kelas ini? Aku waktu itu di Budapest, terus ke Paris. Kita beda 1 minggu, karena Jumat Sabtu Minggu, aku ikut 2 kelas di sana. Dan di Paris, aku dipantarkan sama orang Rusia. Terus aku tanya sama dia CF juga. Terus aku tanya sama dia, hey, kelas apa yang bikin lu wow gitu loh di Akses? Dia bilang apa? Consciousness Horse, Consciousness Riders. Aku bilang, oh my God. Aku baru setengah hati milih, gue nanya, lu yang jawab. Kayak aku ditampar sama semesta, you wanna choose gak, Van? Gitu loh. Ini gue udah kasih 2 kali tanda. Kamu tahu itu light for you. Tapi kamu bikin alasan dengan uang. Padahal kamu bukannya gak punya uang. Kamu hanya ngebohongin diri kamu. Kamu hanya ketakutan.
kalau nanti nggak punya uang gimana gitu kan. Nah di situ aku clearing. Terus begitu aku clearing, terus aku ngomong sama agentku, aku ada surat dari US, dari Amerika. Surat reference kalau aku mau ngapain ke sana, please tolong masukin lagi dan minta untuk aku bisa interview lebih awal. Akhirnya orang di kedutaan itu, agent itu kasih surat ke aku bahwa Vena interviewnya kamu diterima dan datang lebih awal setengah bulan sebelumnya. Terus aku bilang, yeay gitu kan. Nah itulah dimana sebenarnya banyak sekali orang tidak memilih dan dia menggunakan Tuhan sebagai alasan nggak ngasih. Tapi itu momen yang menurutku menarik dan dialami oleh banyak orang. Ketika kemudian kita dihadapkan pada sebuah pilihan, misalnya dengan harga atau dengan keputusan, tapi kalau ambil keputusan ini nanti terlalu mahal ya. Tapi kalau nggak aku ambil, aku kayak orang miskin banget ya. Kayak nggak mencerminkan orang yang berkelimpahan ya. Itu kan pertarungan, itu kan nyali gitu ya. Tapi setelah kemudian kita ambil keputusan yang kita mencerminkan orang yang punya prosperity conscious gitu ya. Ya tiba-tiba aja langsung gantinya lebih besar. Tiba-tiba aja langsung Tuhan tuh menjawab lewat kejadian dan peristiwa. Oh iya ya, ternyata kemarin itu cuma ketakutan aja gitu. Kita nggak memilih seperti yang disampaikan sama Civena gitu ya. Tapi kan lagi-lagi tuh butuh latihan ya. Ya, pertama latihan itu bukan sekedar spend ya. Biasanya aku cek nih, kalau kelas ini akan kontribusi untuk hidup aku atau tidak. Jadi ketika aku dapat energinya ringan, sebenarnya aku udah tahu, oh ini kelas udah manggil, energi udah ringan, segala macam. Berarti kelas ini akan berkontribusi uang untuk saya. Tapi ketika saya mereject itu, uang itu terputus.